Halo adik sekalian, kali ini kita akan masuk ke topik barisan dan deret geometri ya. Karena untuk video sebelumnya kita bahas mengenai barisan dan deret aritmatika. Nah, kali ini kita akan bahas barisan dan deret geometri. Nah, apa itu yang dimaksud dengan barisan dan deret geometri? Kalau di deret aritmatika, kita temukan bedanya harus sama. Nah, kalau di barisan dan deret geometri, kunci utamanya adalah harus memiliki rasio ataupun pembagi yang sama. Nah, ini rasionya atau pembaginya harus sama. Apa yang dimaksud dengan rasio atau pembagi yang sama? Jadi kalau misalnya kita temukan ada suatu barisan atau deret geometri, kita misalkan dia U1, U2, U3, U4 dan seterusnya. Nah, maka rasionya itu kita bisa tentukan bahwa ditemukan rasionya itu UN dibagi dengan UN kurang 1. Atau pada barisan ini kita temukan bahwa rasionya adalah U2 dibagi dengan U1. Ini sama dengan atau ekuivalen dengan U3 bagi U2 ekuivalen dengan U4 dibagi dengan U3. Nah, itu harus sama. Oke, langsung aja kita masuk ke apa yang dimaksud dengan barisan geometri. Jadi barisan geometri, saya akan mulai dengan barisan geometri. Ya, barisan geometri di sini. Yang pertama adalah kita harus ketahui barisan geometri memiliki kelipatan bilangan yang teratur. Nah, ini. Jadi dia itu memiliki kelipatan bilangan yang teratur. Yang kedua, mempunyai rasio ya. Mempunyai rasio ataupun nilai perbandingan yang tetap. Ya. Seperti yang saya tuliskan di atas. Nah, kita lihat lagi contohnya supaya adik-adik semakin paham. Contoh dalam bentuk soal saya akan tuliskan. Misalkan kita punya barisan geometri ya, contohnya ada 2, ada 6, ada 18 dan 54. Nah, coba kita analisa kenapa ini bukan barisan bukan barisan aritmatika. Nah, kita lihat di sini ini ada kenaikan 4, sedangkan ini kenaikannya adalah 12. Sedangkan di aritmatika kenaikannya harus tetap, harus sama. Nah, ini tidak sama. Tapi kita cek lagi, bagaimana kalau kita cek dari rasionya? Nah, ini tadi U1, U2, U3, U4. Nah, ini seterusnya ya. Nah, maka rasionya U2 dibagi U1 katanya harus sama dengan U3 dibagi U2 atau harus sama dengan U4 dibagi U3. Kita cek ya. U2-nya adalah 6 bagi 2 sama dengan 3. Selanjutnya U3 bagi 2 bagi U2 18 bagi 6 juga 3 ya. Selanjutnya kita cek lagi. U4 dibagi U3 54 dibagi 18 juga 3. Maka karena memiliki rasio yang sama dan tetap, maka ini kita kategorikan sebagai barisan geometri. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan suku ke n-nya ya, menentukan suku ke n pada barisan geometri. Suku ke n saya tuliskan di sini. Suku ke n ini kita bisa tentukan bahwa UN ini sama dengan A sebagai suku pertama
dikali dengan rasio dipangkatkan dengan N kurang 1. Ingat bahwa A itu sama dengan U1 atau suku 1, suku pertama. Yang kedua, R menyatakan rasio atau perbandingan, ya. Sedangkan dia N adalah suku ke N. Nah, dia suku ke berapa? Jadi ini kita bisa tuliskan sebagai salah satu rumus yang bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya kita bisa pakai nih. Adik-adik, kita bisa pakai bagaimana cara menentukan rasionya. Maka dengan demikian, rasio ini kita bisa tuliskan sebagai R. R sama dengan UN suku ke N dibagi dengan UN dikurang 1. Nah, ini menjadi rumus yang bisa kita pakai. Oke? Bisa ya? Kita masuk ke contoh soal supaya adik-adik semakin paham. Ini saya hapus dulu. Contoh soal yang bisa kita kerjakan adalah yang berhubungan dengan topik hari ini. Yang pertama, diketahui contoh soal atau conso ya. Nah, diketahui di sini barisan geometri. Diketahui barisan geometri ada 1, 3, 9, 27 ya. 1, 3, 9, 27. Nah, yang menjadi pertanyaan, tentukan rasio. Tentukan A rasio. Nah, untuk rasio kita bisa langsung hitung ya. Maka R-nya, karena ini jelas dikasih tahu bahwa ini adalah barisan geometri, maka rasionya U2 dibagi U1, berarti 3 bagi 1, maka rasionya atau pembaginya atau perbandingannya adalah 3. Nah, yang kedua ditanya adalah suku ke N. Suku ke N yaitu suku kelimanya. Maka kita bisa hitung U5 pakai rumus yang ini untuk menjawab. Maka U5 sama dengan nilai U1-nya berarti A dikali dengan rasio dipangkatkan N kurang 1. A-nya 1 dikali dengan rasionya 3 pangkat N. N5 ya, 5 kurang 1. Maka 1 kali 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu sama dengan 81. Maka langsung saja kali 1 hasilnya 81. Maka jawabannya adalah 81 dan 3. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang B. Bagian yang B yaitu deret geometri. Apa yang dimaksud dengan deret geometri? Kalau di aritmatika juga ada deret aritmatika. Nah, tapi apa itu deret geometri? Kalau kita bicara deret geometri, ya, deret geometri, maka deret geometri ini adalah bentuk penjumlahan. Nah, berarti dia penjumlahan maupun pengurangan, ya, ataupun pengurangan suku-suku pada barisan geometri. Nah, ini pada barisan geometri. Nah, ini yang disebut dengan deret geometri. Contoh ya, contoh. Tapi sebelum kita masuk ke contoh, saya jelaskan dulu karena ini bicara jumlah ataupun pengurangan, maka untuk menentukan jumlah suku, ya, menentukan jumlah suku pertama ataupun kita sebutnya SN,
maka kita pakai rumus yang pertama. Sn itu sama dengan suku pertama dikali dengan R pangkat N kurang 1. Kamu bagi dengan R kurang 1. Tapi ingat, nilai R-nya harus lebih besar daripada 1. Yang kedua, Sn sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N dibagi 1 kurang R dengan catatan bahwa R-nya lebih kecil 1. Nah, jadi ada dua probabilitas nih, atau ada dua kemungkinan yang kamu boleh gunakan. Nah, coba kita langsung ke contoh soal sebelum kita akhirin videonya. Contoh soalnya adalah yang pertama untuk bicara jumlah suku pada barisan ataupun deret geometri. Nah, contohnya adalah diketahui deret geometri. 2, 8, 32 dan 128. Nah, tentukan rasio. Nah, ini yang pertama itu dimintanya tentukan A rasio. Kalau ditanya tentukan rasio, maka langsung aja R sama dengan, kamu boleh kerjakan UN atau suku N dibagi UN kurang 1. Maka dari sini berarti 8 dibagi 2. Maka rasionya adalah 4. Nah, untuk yang B-nya ditanya adalah jumlah 7 suku pertama. Jumlah 7 suku pertama. Berarti dari U1 sampai U7. Nah, kita nggak dikasih tahu tuh U5 sampai U7-nya berapa ya. Kita kalau dikasih tahu kita bisa hitung secara manual, tapi kita nggak dikasih tahu. Nah, gimana cara menghitungnya? Untuk menghitungnya maka kita pakai rumus tadi. Karena nilai daripada R-nya ini adalah lebih besar, ingat R-nya kalau dia lebih besar daripada 1, maka kita pakai yang ini. Jadi S7 sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 bagi R kurang 1. Maka kita dapatkanlah hasilnya. Suku pertamanya 2 dikali 4 pangkat 7 kurang 1. Kamu bagikan dengan 4 kurang 1 ya. Maka saya hitung hasilnya adalah 2 dikali 16.384 kurang 1. Kamu bagikan dengan 3, maka hasil akhirnya menjadi 10.922.